Ini kosong begini meja kayaknya enak ngopi di sini lah. Ngopi aja lah di sini lah. Aduh, mantap banget dah Ki. Ini ngomong-ngomong ada janda bolong ngapain di sini? Ini perhiasan siapa di mari ha? Tapi maaf ya guys, kita nggak jualan Oh iya, janda sebelumnya bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Kiki dan Dan Wulan. malam hari ini kita agak berbeda, guys. Kenapa nikahnya beda tuh apa? Karena untuk konten kali ini kita akan ngebawain podcast malam Sabtu. Everybody get your fucking hands up. Nah, sebelumnya gimana kalau kita ngopi dulu nih biar Boleh. santuy. Yang enak itu ngecus. Iya, iya. Hawanya beda. Nah, sebelumnya di podcast ini kita kan bahas apa sih Kak? Cerita-cerita ya. Kayaknya lebih seru kita bakalan cerita misteri. Dan malam hari ini kita bakal mendatangkan salah satu bintang tamu kita. Dan itu pun dari tim Putri Gendis. Ya, Siapa ya kira-kira? Ya, dia ini selaku praktisi spiritual. Kira-kira siapa sih? Iya. Gimana kalau kita panggil aja nih? Boleh. Bang Andre. Bang Andre, silakan masuk. Silakan duduk. Gimana nih? Sehat? Alhamdulillah. Nah, pasti udah kenal dong sama Bang Andre. Nah, sebelumnya udah disediain kopi nih. Wah, Bang Andre. mantep nih. Halo, ngopi bareng-bareng kita. Ngopi. Boleh. Ini ngapa kopi gue dibuatin beda sendiri? Iya. Beda. Nah, gimana Bang Andre selama penelusuran di Putri Gendis? Penelusuran di Putri Gendis luar biasa. Luar biasa ya. Seru. Seru abis. Apalagi dia ya yang selalu ketemu sama yang macem-macem. Betul. Bang, kira-kira kan abang nih kan selaku praktisi spiritual nih bang ya. Nah, Kita kan sebagai orang awam kita nggak tahu nih apa sih perjalanan apa sih yang udah abang temuin selama ngejaga ataupun ya abang kan ngikut terus nih di Putri Gendis gitu kan. ya. Apa aja sih yang abang udah rasain dari cerita-cerita yang lokasi yang sempat kita telusurin? Boleh diceritain nggak bang? Boleh. Kita yang di Pendopo ya. Boleh. Yang di Pendopo kita kan ada permintaan lah dari penjaga di sana. Permintaan semacam apa tuh kalau boleh dijelasin? Itu permintaannya hiyo. Oh iya. Hiyo, dia permintaan hiyo. Nah, kalaupun dari permintaan si penunggu di sana ini, apakah mereka selalu meminta hal yang berbau barangkah ataupun ada hal lain bang yang sekiranya tuh agak sensitif kali? Ada nggak sih bang? Pasti di setiap lokasi pasti ada. Tidak semuanya kita izin itu gampang. Iya. Pasti ada syarat tertentu Ada ya. syarat yang tertentu. Kayak yang di Pendopo itu dia hanya minta hiyo gitu. Dan nggak minta yang berlebihan lah. Oh, oke. Ada yang berlebihan tapi ya makasih lain lah. Lokasi lain. Tapi untuk hiyo tersendiri itu sendiri itu ada di part yang pertama ya berarti ya. Iya di part pertama. Part pertama. Yang pertama. Itu semacam apa kalau boleh tahu? Yang minta hiyo itu semacam apa? Bentuknya. Oh bentuknya dia. Bentuknya dia sebagai di situ kan kalau dibilang pendopo itu kan kayak adat-adat Jawa atau apalah gitu. Ya, campuran adat lah ya. Campuran adat-adat. Jadi dia itu hiyo itu permintaan dari leluhur dia. Dia memintanya hiyo. Dan dia itu kalau dibilang penunggu situ berupa kayak apa? Oh, berarti dia identik sama Bali dong ya? Iya betul Bali. Emang di saat kita pertama masuk pintu gerbang itu ada yang penjaga lah. Itu semacam kalau di Bali itu monyet itu apa namanya? Kera. Bukan kera. Kalau Bali itu. Oh, Hanoman. Hanoman. Oh. Hanoman. Saya ketemu dengan Hanoman itu. Kira-kira selain dari wujud si penunggu ini ada nggak sih bang yang sekiranya tuh
dia tuh usil atau gimana? Karena kan gua sendiri gitu ya. Pas proses syuting malam yang Yang kita part pertama itu ya ya. part pertama itu gua ngerasain gitu Bang. Ada hal-hal yang sekiranya itu gua nggak ngerti lah. Kira-kira itu kenapa? Ganjel kayak gitu di hati. Itu suka gue tuh pernah kebawa kayak ketarik gitu ke salah satu titik. Ya karena di lokasi yang kita syuting itu kan, karena di lokasi syuting itu Iki tuh kebawa dengan suasana penunggu di situ, jadi ketarik lah ke mereka. Itu makanya kan ya kita yang ngerasa nggak enak aja jadinya, makanya di situ ada satu penunggu situ yang nggak terima Iki di situ. Gitu. Oh gitu. Apa mungkin penyebabnya itu karena Kak Iki lagi kosong pikirannya? Betul, Oh, oke. pasti. Mungkin dia mikirin sesuatu Makanya, lah. jangan dibawa pikiran jadi bengong kan. Oke, untuk selanjutnya untuk yang tadi apa ya namanya yang minta hio itu, kenapa sih harus dia minta itu gitu? Apa resikonya kalau misalnya kita nggak kasih? Untuk resiko mungkin kita ini kan, saya selalu menjaga kru-kru Putri Gendis Oh iya. yang tidak kita inginkan terjadi hal seperti itu. Jadi ya kita coba untuk masih permintaan dia. Tapi kalau emang ada permintaan yang lebih, saya juga nggak mau. Iya. Itu karena permintaan yang sangat, kalau buat saya ringan lah. Iya. Mintanya hanya hio, bukan yang aneh-aneh. Iya. Tapi catatan ya guys, nggak semua setiap kita penelusuran itu diadakan, maksudnya menuruti semua permintaan penjaga di sana. Ya betul. Nah Bang, kalau untuk permintaan dari si penunggu ini, kira-kira selain dari barang, pernah nggak sih dia tuh ada yang minta itu? Karena gue sempat dengar itu dia ada permintaan kayak berupa darah kah atau yang hal-hal yang di luar dari Nalar kita. ya Ada, pasti ada. Itu sebenarnya bukan permintaan. Dia jadi kalau dibilang bukan darah doang yang kadang dia minta. Kadang ada suatu kepala kebo atau darah kambing, bermacam-macam dia permintaannya apa. Dan balik lagi dengan kita juga, nggak semuanya kita harus turutin hal-hal seperti itu. Iya. Dan nggak baik juga. Kalau buat saya pribadi nggak baik juga. Mau buat apa sih kita turutin itu aja? Iya benar juga sih. Ya kita kan setiap dimanapun kita berada, kita selalu lah ngucapin Iya. salam lah ke mereka, walaupun kita tidak melihat mereka. Iya. Tapi kan pernah tuh Kak ada cerita yang kayak makhluk ini suka dengan seseorang misalnya, Iya. sampai ia mengikuti ke rumah. Itu ada nggak sih Kak yang sampai segitunya, yang sampai sekarang Kakak alamin gitu deh? Oh ada, Oh ada ya. ada. Saya pun pribadi pernah ngerasakan seperti itu. Goib yang suka dengan saya. Itu. Oh oke. Cuman saya juga nggak terlalu saya inginkan kemauan dia karena Iya. kita beda alam, itu aja. Nah kalau untuk yang mengikuti seperti itu, dia juga ada permintaan atau enggak sih? Atau emang sekedar kayak gue seneng sama orang ini terus gue mau ikut gitu kan? Dan gue kan sebagai orang awam, gue nggak tahu nih, karena kan yang mungkin di luar atau di rumah temen-temen yang pernah ngerasain pun mungkin ada gitu kan yang pernah ngerasain. Kayak kok gue kayak ngerasa berat atau gimana, kayak hawa-hawa nggak enak, kayak pernah sekilas gitu mikir, oh kok kayak ada yang ngikut gitu ya. Itu gimana sih Bang? Bener apa enggak sih kalau misalkan kayak ada yang ngikut kayak gitu? Pasti ngerasain seperti itu. Di tempat, segala sesuatu tempat pasti ada. Saya pun ngerasain seperti itu. Ada yang selalu, dia bukannya ganggu, tapi dia hanya senang dan suka. Tapi nggak semuanya seperti itu nih, gitu. Kadang nggak semua seperti, kadang ada yang jahil juga, ganggu, tiba-tiba orang itu yang surupan, banyakan seperti itu, Sakit atau apa gitu ya. atau apa, banyak seperti itu. Tapi yang saya tahu, selama saya mengikuti seperti ini, saya pun berada di mana, kebanyakan yang saya tahu itu ya hanya suka dan senang. Cuman kita berbeda alam aja, udah itu aja yang saya tahu. Oke.
Terus tapi ya catatan ya guys, kayak lagi nih, Bang Andre ini salah satu orang yang selalu ngebersihin kita di saat kita selesai syuting, tidak mengikuti sampai rumah. Dan alhamdulillah ya semua aman ya, tim kita nggak ada yang sampai di rumah nggak sakit atau kesurupan dan segala macam. Dan juga selama perjalanan kita syuting penelusuran malam ataupun siang, kita juga pasti selalu berdoa lah ya, Perlindungan. dan juga kita punya Bang Andre sebagai praktisi spiritual yang lebih paham atau ngerti. Kita juga nggak pernah berani untuk keluar lokasi gitu kan, turun ke lokasi yang sekiranya kita nggak tahu nih bakal ada impact atau apa gitu kan, imbas atau gimana gitu kan, kita kan nggak ngerti. Makanya kita butuh sosok untuk yang nge-backup, dan kita pasti selalu ingat untuk itu. Dan nggak lupa juga untuk berdoa tuh guys. Iya, nah makanya kenapa tadi dibilang perizinan ya semacam itu modelnya gitu. Nah tapi untuk Bang Andre sendiri nih, kira-kira ada kesulitan gak sih di saat meminta izin gitu? Pasti. Pasti ya. Apa sih maksudnya kenapa dibilang susah tuh kenapa? Susahnya dalam arti ini, kita di saat izin dengan hal seperti itu gak gampang juga kalau buat saya. Pasti kita akan ketemu gaib itu, penjaga itu, diizinin atau tidak. Berarti kita kan akan selalu, sebelum kita akan ke lokasi itu, kita akan izin dulu ke mereka, diizinin nggak. Kalau kita mau datang gitu aja tanpa izin mereka, pasti kan akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kita ya menghormati dia juga lah, walaupun dia tidak terlihat. Itu bentuk dari salah satu cara menghargai ya. Iya. Nah Bang, kita kan sempet nih proses kita kan sempet lanjut ke part yang kedua ya. Pada saat itu kan kita keadaannya siang ya. Oh, yang di pendopo ya. Nah di situ kan agak ada yang menarik ya. Betul. Karena salah satu pendopo itu sempat beredar cerita dari masyarakat sekitar, pernah ada yang melihat pendopo itu, tapi pas besoknya itu hilang, tapi besoknya ada lagi. Nah itu kira-kira menurut abang gimana ya Bang? Kalau menurut saya itu dari salah satu goib lah, penjaga di situ yang coba untuk menutup pendopo itu, dikarenakan di situ ada salah satu pusaka di situ. Jadi dia tidak ingin orang yang untuk memiliki pusaka itu. Jadi dia coba untuk ya niat jelek lah. Oh, berarti aura dari si makhluk tersebut dia bisa ya menutupi salah satu ya bangunan kah atau apa gitu? Bisa. Cukup kuat berarti ya energinya untuk menutupin. Luar biasa menutupi itu. Besar, sebesar itu gitu. Betul. Ya, untuk penjaganya itu sendiri itu berbentuk apa ya? Dia berbentuk macan. Di seekor macan. Tapi di salah satu pendopo itu ya bukan hanya dia lah. Oh, Ada lagi, nggak macan aja salah satu. Itu selain macan itu ada yang penjaga lain. Kalau macan itu ya penjaganya hanya pusaka aja deh. Oh, hanya pusaka aja, tapi di luar itu ada seseorang lagi yang menjaga. Iya. Kalau boleh tahu itu bentuknya seperti apa? Dia bentuknya nenek-nenek dan kakek-kakek. Udah lanjut usia juga. Guys, buat kalian yang penasaran konten mana sih, kalian boleh cek di konten yang di sini. Betul. Ya. Oh iya Bang, lanjut nih. Kita kan lanjut dari obrolan tadi, ada nggak sih penunggu di sana tuh yang dituakan atau penjaga yang kuat lah? Ada penunggunya di situ, ada yang dedengkot lah kalau dibilang ya kan, dedengkot lah, yaitu semacam leak. Dia sangat dituakan di situ. Ya kalau sini disegenin lah di situ. Salah satunya. Terus kira-kira ada lagi nggak nih yang mau ditanyain Kak Iki? Gue penasaran sama cerita-cerita. Ada lagi nggak sih Bang cerita-cerita lagi selain dari lokasi si pendopo ini? Ada nggak sih yang abang temuin gitu, yang sekiranya itu agak lumayan, wah nih di tempat nih agak keras gitu kan? Ada.
Itu waktu kita yang syuting, yang kita ke lokasi jembatan kali ya. Jembatan. Iya, jembatan itu lokasi yang nggak gampang lah untuk kita perizinan ya. Ke, bukan ke manusia ya, maksudnya ke penjaganya ya. Dari cerita yang mana Kak yang bisa menunjukkan bahwa itu nggak gampang? Ya karena di situ ada satu Permintaan kah? permintaan ya, dia permintaannya itu seperti tumbal tapi kan kita harus nggak turutin juga lah, nggak baik juga seperti itu buat saya. Tapi untuk Bang Andre sendiri, tumbalnya dia itu semacam apa? Kayak maksudnya kan ada yang minta orang gitu loh. Ya ini dia minta tumbalnya manusia. Manusia. Kenapa dia minta kayak gitu? Kenapa dia minta orang? Ya karena emang seperti itu dia maunya, tidak mau diganti yang lain. Apa karena ada kerajaan tersendiri kah yang bisa sampai akhirnya ajudannya minta seperti itu? Betul, ada satu kerajaan. Di situ kalau saya bilang jembatan itu cukup ekstrim, angker buat saya di situ. Sangat angker karena kan mintanya nggak main-main lah. Ya kan. Dan kita juga kan nggak akan mau nyanggupin buat apa gitu. Dan untungnya juga pada lokasi tersebut yang di jembatan ini kita emang nggak sempet sampai turun ke lokasi untuk proses syuting di sana, karena kita tahu dari permintaan aja ya udah sewajar ya lah. Udah nggak wajar lah ya permintaannya. Gimana Bang? Ada lagi nggak sih Bang kira-kira selain dari cerita yang di jembatan ini? Ya, gimana kita ngopi dulu lah. Boleh. Ngopi dulu, jangan ngopi dulu biar santai. Ya. Ngopi guys. Salah satu cerita, ini boleh pribadi saya nih. Boleh. Ya. Pribadi saya pernah jalan lah atau nongkrong di satu tempat itu di mana ya, Depok, Danau. Di situ saya ingin pengen santai ya kan, ngopi di situ. Tapi kenapa saya ngerasa nggak enak nih, itu ada sesuatu yang saya ingin ketemu itu aja. Saya sampai dicolek 3 kali sama dia. Cuman saya bilang ada apa. Nah di satu tempat danau itu saya melihat ada pohon yang besar di situ. Saya pas saat di situ saya dilambaikan tangan dengan dia, suruh mungkin lambaiannya seperti inilah. Saya hampirilah dia. Ada apa? Dia cuma bilang saya ingin didoain karena saya bisa menyampaikan seperti ini ke kamu saja. Lewat dari Bang Andre. Lewat saya. Berarti dia percaya bahwa Bang Andre akan mendoakan, menanggapi juga dan mendoakannya. Permintaan dia, ya saya turutin karena bagus lah untuk lebih ini lagi, sempurna lagi dia juga. Karena matinya hal yang nggak wajar juga nih dia gitu. Apakah dia salah satu korban dari tempat tersebut? Korban sih bukan. Oh bukan. Jadi dia kalau dibilang bunuh diri lah. Mungkin ada salah satu masalah yang dia nggak bisa diselesaikan. Dia jadi mungkin ambil jalur seperti itu. Putus asa lah. Putus asa dia. Dia seorang wanita lah yang sangat disayangkan seperti itu. Kalau untuk di tempat lain pernah juga nggak ngerasain hal yang sama? Tempat yang lain banyak sih saya ngerasain hal seperti itu. Oke, salah satunya yang mungkin bisa dibilang itu lebih berat ya dari yang perempuan ini. Kalau ini kan agak mungkin ya karena faktor bunuh diri, karena memang kesalahan dia pribadi. Ada nggak sih yang memang itu secara kebetulan, bahkan dia meninggalnya juga nggak wajar? Ada nggak? Kalau yang meninggal wajar ada, hal yang meninggal wajar. Jadi gini, kita balik lagi meninggal yang wajar itu kayak orang misalnya di jalan kecelakaan istilahnya gitu. Nggak semuanya
kecelakaan itu ya karena dia tidak sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kan gini, setiap kita berjalan pasti kita mengendarakan di jalan itu pasti kita klakson lah. Kita walaupun kita tidak melihat dia mendengar kita lah, istilah tanda kalau kita mau lewat. Kadang kan seperti kejadian banyak hal seperti itu yang saya tahu, kecelakaan lah, ada yang terjadi melindes atau wah luar biasa banyak kejadian seperti itu. Bang Ade pernah ketemu sampai akhirnya dia maksudnya Bang Ade pernah ketemu sosok itu, terus selanjutnya Ya saya selalu bertanya mau apa ketemu saya, apa yang diinginkan. Pasti dia hanya cukup bilang saya minta doa. minta doa ya. Begitu aja, nggak ada yang lain. Iya. Sebelumnya sorry nih, geng, buat yang di rumah yang dengar kalau agak bising sedikit, mohon maaf ini karena emang kita di luar dengan suasana yang alam. Iya. Sejuk ini. Iya, balik lagi ke tadi, yang soal kecelakaan tadi. Memang nggak semua yang terjadi itu bisa pulang dengan tenang gitu ya. Betul, karena dia kan meninggalnya hal yang nggak wajar. Siapa sih mau meninggal seperti itu istilahnya gitu kan? Siapa sih, nggak ada yang mau. Tapi kan dia balik lagi, ya jalan dia seperti itu gitu. Tapi kalau boleh tahu lebih, ya ini mungkin nggak terlalu dalam ya. Orang yang ketabrakan itu dan meninggal di tempat itu, apa dia akan tetap menunggu di sana atau bagaimana cara dia untuk pulang gitu? Pasti dia akan tetap ada di tempat itu. Karena kan dia meninggal hal yang nggak wajar. Jadi gini, kadang di satu tempat jalanan orang yang meninggal di jalan itu, pasti dia nggak mungkin dia langsung pulang ke rumahnya lah. Pasti dia akan di tempat seperti itu dulu. Dia akan meratapi kejadian seperti ini. Dia karena meninggal hal yang nggak wajar. Sorry bang, kalau untuk hal yang seperti itu, apakah itu dari kita kan nggak tahu nih namanya di jalanan, apakah emang ada yang usil kah dari makhluk atau manusia tersebut, ada yang pernah iseng atau gimana gitu? Pasti setiap jalan itu ada makhluk yang usil dengan kita. Pasti dimanapun berada ya pasti ada yang usil. Makanya kita selalu ya kalau berjalan jalan, kalau dibilang pasti dengar kan ini angker nih, ini itu pasti kan ya kita hormatin dengan cara ngasih tanda lah, klakson pasti kan. Iya. Walaupun kita nggak ngeliat pasti kan mereka mendengar kalau kita tuh lewat. Semacam Gitu. Kayak ditutup matanya atau gimana, Iya, dibikin kan. ngantuk, Nah, segala macam. kita dipanggil atau gimana, fotonya wah Iya. dengan cara dialah seperti apa gitu. Karena memang kita hidup berdampingan ya. Iya, dengan pasti alam. dimanapun kita berada pasti ada dia. Itu aja. Oke. Tapi pernah nggak Kak, misalkan ya ini contoh aja, kayak misalkan kamu lagi dimakan di satu tempat, gitu loh. Kamu kan yang bisa lebih lihat gitulah, ada apanya. Pernah nggak sih ketemu lagi makan nih di suatu tempat? Pernah nggak ketemu sama sosok yang ada di situ? Nah, itu bisa kita ulik gimana, kita ngopi dulu nih. Iya, Ya kan? oke. Ngopi dulu, ya nggak? Haus Ngopi- banget ini ngopi kayaknya dulu nih. kita. Oke, di salah satu tempat ya, kita balik lagi. Restoran kali tadi bilang, atau Iya, tempat resto. restoran gitu. Saya pernah makan di satu tempat itu serabi. Ya kalau saya bilang ya bukan hal yang wajar. Serabi itu kalau dibilang dari lendir dia lah, makhluk itu. Tapi ini bukan berarti semua tempat serabi ya guys. Iya. Ini cuman karena apa yang dia temukan gitu yang ya. saya Tapi lihat bukan lah. berarti semua restoran itu menggunakan hal seperti itu. Enggak semua pedagang atau penjual seperti itu. Ini Ya karena kalau dibilang nih pengalaman. instan lah, Iya. dia mau yang instan aja. Iya, pengalaman aja ya. Betul. Jadi segala sesuatu yang diceritain sama Bang Andre ini berdasarkan cerita yang pernah Bang Andre alamin atau rasain. Betul. Jadi buat kalian di rumah jangan pernah berpikir, oh di tempat ini
sama atau gimana gitu, ada yang menunggunya atau gimana? Karena kan yang kita tahu banyak tempat-tempat makan tuh yang kayak ramai gitu kan. Bahkan sampai ada yang pernah berpikiran sekilas tuh kayak, oh ini tempat ramai banget sih gitu kan. Apa emang karena dia make atau Pasti. Kalau saya bilang pasti ada penarik lah. Penarik untuk pelanggan untuk balik lagi ke situ. Gitu. Nggak mungkin juga orang yang namanya seperti dagang itu tidak memakai itu. Kalau buat saya banyak ketemu ya pasti seperti itu. ada yang memakai, ada juga Ada yang yang tidak enggak. gitu. Kebanyakan yang memakai. Ya, itu bentuk dari rasa percaya seseorang sih sebenarnya. Kalau misalkan dia percaya akan makanan gue enak, itu pasti bakal laku. Cuma kalau ada orang yang kurang percaya diri, dia akan memakai hal tersebut. Gitu ya. Dan Tapi lanjut. oke lanjut. Nah, ada tambahan dikit untuk kalian buat dimanapun, kalaupun kita mau makan ataupun minum, ya dianjurkan untuk berdoa. Betul. Kita pun Pasti nggak itu. lupa itu ya. Sekedar mengingatkan. Dan insya Allah juga itu akan terhindar dari hal tersebut ya. Dan Selalu. untuk penyebab dari tempat itu akan seperti apa? Jika kan dalam misalkan gini, di telestoran itu ada sesuatu yang mengundang. Di saat dia sudah tutup, Betul. itu akan tetap di situ atau gimana? Pasti dia akan tetap di situ. Karena ini kan yang meminta ini yang punya restoran. Kalau dibilang dia juga akan ngejaga restoran itu bila ada yang mau ngejahatin restoran tersebut. Itu gak mungkin di saat dia buka dia ada di situ, enggak. Pasti dia tutup atau buka pasti ada di situ. Tetap dia di situ. Tetap mereka ada di situ, nggak akan pergi kemana-mana. Abang, gue mau nanya, kira-kira kalau abang pernah ke tempat makan yang memakai pemikat atau seperti itu ya, wujud dari makhluk-makhluk yang buat menarik, daya tarik lah gitu. Pernah nggak sih komunikasi atau sekedar emang cuman kayak say hello doang? Iya sih, kalau saya sih cukup tahu aja sih. Saya nggak terlalu pengen tahu urusan kepanjangan. Saya tahu begini ya udah. Saya nggak mau coba untuk cari lebih luas lagi. Oke. Cuman sekedar tahu ya kalau dari rumah makan ini. Iya, saya cukup tahu aja lah udah. Istilahnya cukup tahu dan nggak pernah komunikasi dengan makhluk itu. Nggak pernah saya, cukup tahu. Udah itu aja kalau saya. Oke. Nah, ngelanjutin cerita yang tadi, Haiki inget kan yang pas Ulan pernah cerita lagi makan bakso terus ada anak kecil nangis bilang ada Iya ya sesuatu lah ya itu. Nah kalau misalkan kayak gitu, apa memang dia naruhnya di salah satu tempat atau gimana Kak? Pasti dia naruh di satu tempat lah, di warung kali ya, betulnya warung atau ruko dia untuk lebih cenderungnya penglaris kayaknya. Penglaris ya. Betul. Efek dari seseorang itu make sejenis itu apa? Gini, kalau untuk efek mereka yang memakai seperti itu tergantung dari mereka nyarinya di mana. Itu efeknya entah dia pasti semua ada resikonya ya, pasti semua akan balik lagi dengan ke keluarga dia. Ke keluarga dia ya. Biasanya kalau gitu ada nggak sih Bang perjanjian dari makhluk tersebut sama Pasti ada perjanjian. Pasti ada perjanjian. Kita balik lagi yang seperti kayak tadi kita bilang masalah tumbal, pasti ada. Entah dia tumbal, entah dia permintaan yang lain, atau dibilang dari darah atau apa, bermacam-macam. Dan kita juga nggak tahu kalau tempat ini permintaannya apa. Iya. Dari makhluknya ini gitu. Berarti bisa diambil kesimpulan sesuatu yang ada selalu permintaan gitu pasti ada lah yang namanya timbal balik ataupun permintaan dari si makhluk tersebut ya, sama perjanjian si manusia ini. Iya, manusia ini ke makhluk ini gitu. Pasti ada. Karena kan itu buat saya itu instan. Pasti instan. Karena gini, kebanyakan orang pasti berbicara seperti ini. Makan di sono enak nih, karena rame gitu kan, dia bilang enak. Cuman kadang orang berbicara, gue lebih enak makan di situ, kalau dibawa pulang kayaknya gimana gitu. Pasti ada yang berbicara seperti itu kan pasti. Iya banyak. Nah karena di situ ya karena terpengaruh dengan ya makhluk itu,
Jadi Gua- benar-benar cara kerja mereka ya. Iya, cara kerja dia gitu lebih enak. Dia bilang, gue lebih enak makan di situ dibanding gue bawa ke rumah. Rasanya tuh pasti berbeda. Iya. Nggak akan sama dia makan di situ dan dia bawa ke rumah. Itu loh maksudnya. Iya sih benar. Iya benar, kita juga ngalamin pasti ya, masing-masing orang pasti ngalamin lah ya. Apalagi orang awam kayak aku kan rasanya apa karena dibawa pulang adem kali ya. Pasti kan ada punya pikiran Ya. kayak gitu, apa karena dibawa ke rumah adem apa kali ya gitu. Betul. Iya juga sih. Kebanyakan orang pasti kayak gitulah pemikirannya, lulusnya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Kak, kita udahin dulu nih ya kan ke yang restoran itu. Nah, ngomong-ngomong kalau misalkan orang yang make untuk dirinya sendiri tuh kayak gimana Kak? Apa resiko yang akan dia dapat? Apa dia akan matinya gimana atau Sekarang apa? oke gini Lan, penjelasan saya. Kalau untuk hal seperti itu, semua apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya. Gak mungkin gak ada. Mustahil kalau buat saya itu gak ada resikonya. Pasti ada resikonya. Semua ya dia harus nerimain resiko dia seperti ini ya. Udah, dia harus, pokoknya dia harus nerimain apa yang dia udah selama ini dia kerjain di dunia. Dan menanggungjawabkan sesuatu ya. Betul. Intinya segala sesuatu apa yang kita perbuat bakal ada Resikonya ya, semua. resiko atau sebab akibat lah ya. Betul. Dan pelajaran terpentingnya jangan memakai kalau nggak berguna banget lah ya. Istilahnya ya normal aja lah, emang dikasihnya begini ya apa adanya, nggak usah pakai pemikat atau segala macam. Iya, Karena tapi- nggak baik juga ujungnya. Ya kebanyakan seperti itu kan orang malah maunya yang instan. Iya. Maunya ya cepet lah, laris, ramai, pasti Iya. seperti itu. Banyak sih pasti yang make-make seperti itulah setiap kuliner atau restoran untuk penarik ya pengunjung juga. Tapi Kak, ini cuma nanya doang sih. Apa ya? Jadi pernah persaingan antar usaha sampai akhirnya orang itu menyuruh orang lain untuk menutup usaha seseorang. Itu kenapa Kak? Kenapa orang itu apa ya? Kenapa sih orang ya kita sebut dukun lah ya? Dukun itu mau melakukan hal itu. Ya, balik Padahal kan lagi. itu bisa dibilang nggak baik lah ya, maksudnya menutup usaha orang kayak gitu. Ya iya betul. Gini Lan, jadi kan persaingan juga sih, satu-satunya persaingan. Jadi gini, kayak ceritanya kita makan di satu tempat, kita makan bakso, ya kan? Kita makan bakso dan di sana ada gado-gado misalnya, ya kan? Si bakso ini pasti ngerasa kok rame banget gitu kan? Kok rame banget di sana? Kok sedangkan warung gua sepi-sepi aja? Pasti kan si bakso ini bertanda tanya dong, ada apa sih gitu? Ada apa nih? Dan dia akan berpikir, dia akan pikir lagi, dia pakai ini, pakai penglaris supaya dia rame. Ya, kecuci lah otaknya. Gue pengen warung dia tutup sepi dan orang pelanggannya ke gua. Pasti kan semua persaingan semuanya gini Lan, semuanya akan jadi maunya simple dan instan. Oke. Jalan satu seperti itu dia. Tapi dari Bang Andre sendiri pernah nggak sih Bang Andre ketemu konsultan yang datang ke Bang Andre untuk kayak nanya kenapa ya toko gue kok sepi belakangan ini gitu loh. Terus cara Bang Andre untuk ngatasinnya, menolongnya gitu. Ya pernah ada lah yang datang ke saya minta tolong, gimana sih Bang Andre ini harus kayak gimana. Ya saya untuk bicaranya ya saya ngobrol dengan hal yang wajar. Kamu harus kayak gini, kamu harus begini. Iya. Saya cuma nanya ngasih jalan, semuanya balik lagi yang kuasa. Saya nggak harus kamu harus beli ini, kamu sini ya. Wah saya paling nggak bisa seperti itu ke orang. Iya. Itu aja sih paling pengalaman saya. Kebanyakan orang untuk konsul ke saya kayak gitu. Ya balik lagi ke intinya mau sekeras apapun persaingan ya kita harus positive thinking aja kali ya. Betul. Positif aja buat kayak ngerasa gue bisa nih lebih dari dia. Gimana caranya? Ya lo harus perbaiki makanan lo atau sistem usaha lo harus kayak gimana gitu kali ya. Semua ya karena keyakinan sih balik lagi. Keyakinan ya. Yakin dia untuk usaha, yakin dia akan ini ya pasti. Lancar aja Tapi ya. kebanyakan kan orang maunya instan, balik Iya. lagi seperti itu.
Jadi segala sesuatunya tuh pasti bakalan dihalalin lah ya. Iya, pasti semuanya. Demi maksud dan tujuan tertentu lah. Ya kalau dibilang hanya untuk mikirin duniawi ya seperti itu. Dia hanya mikirin duniawi, nggak mikir ke depan itu nanti. Kayak Sebenarnya ngerugiin orang juga sih buat saya. Iya. Orang yang tidak bersalah harus ya menanggung semua itu aja. Dan satu lagi mau apapun resiko kalian usaha, kalau memang ada orang yang niat kayak gitu, sebisa mungkin untuk nggak balas, tapi untuk memperbaiki kayak gitu, karena nggak baik juga kalau misalkan dibalas kejahatan juga kan. Iya, kita cukup tahu aja lah. Iya, cukup tahu aja. Nggak perlu kita kulik-kulik, kita harus tahu dia Iya. begini begitu, nggak usah Iya. lah. Nanti kita Atau- cukup tahu saja kalau dia seperti itu. Karena kalaupun niat jahat kita balik jahat, ya berarti kan sama aja kita sama aja. dia. Iya. Iya, benar juga. Tuh, masa kedendaman dibahas kedendaman nggak akan Iya. kelar-kelar juga sih. Mm-mm. Terus aja begitu. Ini ngomong kopi udah habis aja ini. Iya makanya. Haus. Bang Iki masih sisa banyak banget, minum dong. Waduh, ini manis banget. Lebih enak lagi. Ini ngomong kita nggak ada yang endorse kopi nih. Waduh. Enes kopi boleh. boleh. Ya ngomong-ngomong Kak Iki gimana? Ada lagi yang mau dibicarakan? Kayaknya udah cukup ya. Cukup ya. Cukup ya. Pelajaran untuk semuanya udah jadi satu di sini. Gitu. Jadi yang mau buat usaha dipikirkan lagi, yang mau ada kayak gitu-gitunya. Untuk diri sendiri juga dipikirin lagi kalau mau pakai sesuatu kayak gitu. Gak Jadi- semua hal-hal insan itu menghasilkan hal-hal positif juga. Iya. Buat Bang Andri sendiri ada pesan-pesan nggak untuk yang lain? Kalau pesan-pesan saya sih buat yang lain ya, selalulah percaya dengan hal-hal seperti itu. Pasti segala sesuatu dia selalu ada di pendamping kita. Boleh percaya dengan nggak boleh, maksudnya boleh nggak percaya soal itu, tapi hal-hal mistis itu, tapi mereka ada. Dan dimanapun kita berada selalu kita mengucapkan salam, meskipun kita tidak melihat dia itu kayak apa. Iya. Itu aja. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, cerita misteri malam hari ini pure karena ini berdasarkan cerita dari narasumber kita, Bang Andre, yang paham atau mengerti ya. Dan untuk kalian, kami nggak menganjurkan juga untuk percaya atau Tidak. atau bagaimana. Intinya ini hanya berbagi pengalaman lah ya, karena ini menurut dari pribadi Bang Andre gitu kan. Iya. Gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup kayaknya. Cukup ya. Oke. Kita cukupkan ya guys untuk cerita malam hari ini. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan gitu, bisa di bawah komentar. Nanti kita lanjut, Bang Andri lagi yang jawab, bisa. Kan? Siap terus kan? Insya Allah Jangan sampai nggak siap. Siap dong. harus siap. Bang Siap Iki dong. siap. Bang Iki langsung. Oh, nggak bingung. Bingung juga dia. Ya pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati, di lubuk hati yang paling terdalam, yang pengen banget tahu, terus kepo, terus harus ngapain, harus nanggepinnya gimana, atau kenapa sih harus kayak gitu, itu boleh komen-komen aja. Ya, nanti dijawab sama Bang Andre. Atau ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lagi nonton di rumah pernah ngerasain juga hal yang sama, ya bolehlah kita berbagi cerita. Betul. Karena nggak ada salahnya kita berbagi pengalaman juga kan. Iya. Betul banget. Dan podcast ini bukan hanya untuk pengalaman aku, Bang Andre, atau Kaiki juga, tapi untuk teman-teman yang lain. Buat semuanya. Jangan lupa tuh di like, comment, and subscribe.